khususnya mahasiswa program studi biologi Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Terbuka. Hari ini kita akan belajar tentang biokimia pangan, yaitu analisis kadar gula reduksi pada produk susu. Makronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh dan terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang digunakan oleh manusia untuk membantu aktivitas hidupnya. Karbohidrat dipecah menjadi bentuk sederhana sebelum diserap oleh tubuh. Salah satu gula sederhana adalah laktosa yang tersusun dari molekul beta-degalaktosa dan alfa-deglukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4-beta. Sebelum diserap oleh tubuh, laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Laktosa merupakan gula utama yang terkandung pada susu sapi. Laktosa dapat dioksidasi oleh zat pengoksidasi sehingga disebut dengan gula reduksi. Salah satu metode penentuannya adalah dengan menggunakan dinitrosalisilik asid atau kita sebut dengan DNSA. Semakin tinggi komponen pereduksi yang terdapat dalam sampel, maka akan semakin tinggi pula serapan yang dihasilkan. Hal tersebut ditandai dengan warna jingga hingga kemerahan yang semakin pekat. Dalam praktikum ini, kita akan membahas tentang pengujian kadar gula reduksi dengan menggunakan metode DNSA. DNSA dapat membentuk suatu senyawa yang dapat menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nanometer. Pengujian dilakukan pada berbagai jenis susu, yaitu susu sapi segar, susu sapi dengan proses pemanasan ultra high temperature atau UHT, dan susu kedelai yang kemudian akan diuji dengan menggunakan reagen DNSA. Berikut ini bahan dan peralatan yang kita gunakan dalam praktikum. Pertama, kita akan menggunakan reagen DNSA sebagai zat pengoksidasi, larutan gula untuk membuat kurva standar, dan sampel berupa susu segar, susu UHT, dan susu kedelai. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah peralatan utama yang akan kita gunakan, yaitu tabung reaksi, pipet tetes, vortex, water bath, dan spektrofotometer. Mari kita mulai percobaan kita dengan membuat kurva standar dari larutan gula. Untuk membuatnya, maka kita akan membuat larutan gula dengan berbagai konsentrasi, yaitu konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml. Tuangkan larutan tersebut dalam tabung reaksi, dan tambahkan DNSA dengan perbandingan 1:1. Kemudian, homogenisasi dengan vortex atau bisa dengan cara spin up spin down. Siapkan juga belangko yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara mencampurkan Aquades dengan DNSA tanpa adanya kandungan gula. Larutan gula yang telah terhomogenisasi tersebut kemudian kita inkubasi dalam water bath dengan suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit untuk memulai proses oksidasi. Setelah 30 menit, ambil tabung berisi sampel, kemudian dinginkan dalam air es selama 10 menit. Ukur absorbansi sampel menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer.
Catat hasil yang sudah diperoleh, kemudian plotkan hasil tersebut menjadi grafik hubungan antara kadar konsentrasi gula dengan absorbansi menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan persamaan linear, maka didapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B, dengan Y adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi. Persamaan ini yang akan digunakan untuk mengukur kadar konsentrasi gula reduksi pada sampel susu. Pengukuran pada sampel yang belum kita ketahui konsentrasi gulanya dilakukan dengan cara mengencerkan susu sebanyak 100 kali dengan 3 kali pengulangan. Pengenceran dilakukan dengan mengambil 0,1 ml susu, kemudian dicampurkan dengan 9,9 ml Aquades. Homogenisasi larutan tersebut kemudian kita tambahkan dengan reagen DNSA dengan perbandingan 1:1. Inkubasi sampel dalam water bath selama 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dinginkan dalam air es selama 10 menit sebelum absorbansi diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Catat absorbansi yang didapat sebagai nilai X. Kemudian, hitunglah konsentrasinya dengan menggunakan persamaan yang kita dapat dari kurva standar yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah contoh perhitungannya. Dengan cara yang sama, maka teman-teman dapat melengkapi tabel perhitungan konsentrasi gula pada sampel. Setelah kita melakukan perhitungan dengan persamaan tersebut, maka kita dapat mengetahui konsentrasi laktosa yang terdapat pada susu. Akhirnya, sampailah kita di penghujung acara praktikum ini. Selamat menghitung konsentrasi laktosa pada berbagai macam susu. Teman-teman sekalian, demikianlah praktikum kita hari ini mengenai analisis kadar gula reduksi dengan menggunakan metode DNSA. Kami berharap dari semua penjelasan yang telah diberikan dapat membantu teman-teman dalam memahami biokimia pangan. Selamat belajar, semangat, dan sehat selalu. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.